Halo teman-teman, perkenalkan saya Destianti Lestari. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan sebuah materi perekonomian Indonesia terkait utang luar negeri dan neraca perdagangan. Kedua hal ini menjadi pilar yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia, di mana neraca perdagangan merupakan selisih antara perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor. Suatu negara dikatakan surplus ketika ekspor lebih besar daripada impor, dan sebaliknya, negara dikatakan defisit jika ekspor lebih kecil daripada impor. Sementara utang luar negeri yang kemudian disingkat ULN merupakan utang dalam mata uang asing atau mata uang rupiah yang dipakai untuk membangun kemajuan negara, contohnya seperti membangun infrastruktur. Nah, kedua hal ini memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana ketika suatu negara mengalami surplus, ULN itu akan berkurang, karena hasil dari surplus itu digunakan untuk membayar ULN. Nah, ketika negara mengalami defisit, ini dapat berdampak negatif terhadap perekonomian, karena defisit ini membuat suatu negara itu lebih bergantung terhadap ULN. Hal ini terlihat pada data yang menunjukkan bahwa pada bulan Juli dan Agustus 2023, Indonesia mengalami surplus, sehingga ULN Indonesia menurun pada bulan Agustus 2023. Nah, untuk menyeimbangkan antara ULN dan neraca perdagangan, terdapat beberapa tantangan, di antaranya defisit neraca perdagangan, fluktuasi nilai tukar, pelambatan ekonomi global, kebutuhan impor, dan ketergantungan terhadap ULN. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa defisit neraca perdagangan ini artinya impor lebih tinggi daripada ekspor, sehingga negara mengalami kerugian. Dan untuk menutupi kekurangan tersebut, negara harus mencari pinjaman, seperti ULN. Nah, yang kedua itu ada fluktuasi nilai tukar. Nilai tukar ini bisa naik turun, dan ini bisa mempengaruhi ULN. Ketika nilai tukar itu naik, maka Indonesia akan membayar ULN yang lebih mahal, sehingga ini menjadi beban yang bertambah bagi perekonomian Indonesia. Yang ketiga, ketergantungan impor. Indonesia masih bergantung pada barang-barang luar negeri, contohnya seperti elektronik. Hal ini menyebabkan barang-barang tersebut masih harus diimpor ke Indonesia, sehingga ini menjadi beban ekonomi dan dapat meningkatkan ULN. Dan yang keempat, perlambatan ekonomi global. Ini artinya ekonomi di dunia itu sedang menurun, dan ini memberikan dampak pada Indonesia. Karena ketika ekonomi global ini menurun, maka negara-negara lain akan mengurangi berbelanja di Indonesia, sehingga pendapatan Indonesia dari ekspor akan berkurang. Dan yang kelima, Indonesia itu masih bergantung pada ULN untuk membiayai pembangunan atau kebutuhan lainnya. Kalau ULN ini tidak dikelola dengan baik, maka ini bisa menjadi beban ekonomi negara. Nah, untuk mengelola ULN dengan baik, dibutuhkan strategi yang baik juga, diantaranya diversifikasi ekspor, pengelolaan nilai tukar, dan kerjasama internasional. Di mana diversifikasi ekspor itu artinya Indonesia itu harus melakukan ekspor lebih dari satu barang ke negara lain. Ini untuk menambah pendapatan Indonesia melalui ekspor. Dan yang kedua itu pengelolaan nilai tukar. Jadi Indonesia perlu mengatur ULN yang lebih stabil dan melindungi nilai tukar rupiah agar tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi. Yang ketiga, kerjasama internasional. Jadi Indonesia itu harus membangun hubungan yang baik dengan negara lain. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan dukungan ekonomi dari negara lain. Contohnya seperti investasi dan perjanjian kerjasama yang sama-sama menguntungkan. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu ULN dan neraca perdagangan itu adalah dua hal yang saling berkaitan erat, dan ini menjadi sesuatu yang penting bagi perekonomian. Jadi negara itu harus mengelola ULN itu lebih baik agar tidak semakin menjadi beban negara. Jadi itu saja materi yang dapat saya paparkan. Saya tutup, sekian dan terima kasih.